Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fadli di Bekal Sebelum Ajal. Siapkan bekal sebelum ajal memenggal. Berbicara dengan dunia ini adalah tempat persinggahan kita sementara. Berbicara tentang kampung kita yang kekal abadi adalah akhirat. Dan buat Anda yang di rumah, hari ini kita punya target. Target kita adalah seorang perampok dan juga pembegal. Namanya Herianto, dan kita sudah mendapatkan laporan dari sang istri bahwa suaminya ini tidak berhenti-henti untuk melakukan selalu kejahatan. Dan istri ingin mendapatkan suaminya yang memperoleh penghasilan yang halal dan berkah. Untuk itu langsung saja kita mencoba mencari target dan kita sudah mendapat laporan dari istri bahwa target itu nongkrongnya nggak jauh-jauh dari sekitar sini. Dan kita lihat mudah-mudahan hari ini kita langsung berhasil tanpa harus ada hambatan. Ayo ke saya. Sekarang melanjutkan perjalanan kita untuk bertemu dengan target. Dan ini dia, saya udah pegang fotonya. Wah, ini mukanya nih lebih gampang dikenal nih. Ya, rambutnya botak, mukanya sangar, tatoan juga di tangannya nih. Terus saya lihat juga pemirsa yang ada di rumah. Dan katanya beliau ini suka nongkrong di sini nih, di dekat-dekat tempat apa namanya kayak daur ulang itu pangkalan truk. Nih patokannya di depan dekat rumah yang hijau, pagar hijau. Nah, ini dia nih. Ini nih sini. Ini dia nih. Saya coba tanya ke dalam ya. Pak, maaf Pak, permisi numpang tanya. Ya. Kalau mau ketemu Bang Idung sebelah mana Pak? Ya Pak ya. Bang Idung. Di mana? Di belakang. Di belakang. Yang ini nih. Oh yaudah, ya makasih Pak ya. Makasih Bu, makasih banyak. Maaf ngerepotin nih, ganggu jadinya permisi ya. Assalamualaikum. Permisi Bang. Oh. Aja, gimana apa lu? Iya saya belum ada izin sih Bang, mau pengen ketemu sama Bang Idung nih. Herianto alias Idung, 28 tahun, mantan perampok dan pembegal. Ngobrol bentar aja Bang. Kok nggak pakai kamera ini? Apa-apaan ini? Ini kita dari acara TV Bang. Ini sih harus ada izin dulu nih, apa-apaan ini? Enggak, nanti kita ngobrol dulu aja Bang, boleh Bang ya? Enggak, apa-apaan ini? Kita ngobrol sebentar doang Bang. Bang, Apa-apaan ini? maaf Bang. Maaf, bentar Bang. Ini kita dari Bekal Sebelum Ajalan TV Bang, mau ngobrol-ngobrol sama Abang, boleh Bang ya? Enggak, maksudnya apaan? Maksudnya kita coba pengen ngajak Abang ini belajar lagi sama-sama kita nih Bang. Saya juga ikut belajar. Ada Lu gurunya. ngajarin gua diri lu udah bener belum? Ya saya juga belum bener sih Bang. Maksudnya saya juga pengen belajar juga. Saya mau ngajak Abang juga buat belajar gitu loh Bang. Udah, sekarang gini aja. Bang. Ada kamera ini. Iya. Hah? Ini. Apa-apaan ini? Bang. Bentar Bang. Hah? Bang, iya Bang. Apa? Gua cuma pengen ini doang Bang. Bentar Bang. Hah? Pengen ngobrol-ngobrol doang. Ada apa-apaan ada kamera? Hah? Bubar! Bang, tenang dulu Bang. Bang, tenang dulu Bang. Hah? Bentar Bang. Gua nggak suka. Iya, benar. Iya Bang. Bang, bentar. Ya. Bubar. Bentar. Bang. Hah? Bubar. Enggak, bubar. Bubar! Bubar. Iya, Bang. Suka kayak gini, hah? Udah, Bang, bentar. Hah? Ya. Saya mau ngomong aja, Bang. Bentar. Udah, pada bubar. Udah. Gua ngobrol berdua aja, udah tenang, nggak apa-apa. Kita dari Bekal Sebelum Ajalan TV. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Abang. Kita mau ngajak Abang belajar bareng-bareng. Tapi caranya kayak gini, gua nggak suka. Pakai kamera. Ya udah pasti begitu Bang, caranya Bang. Mau gimana lagi? Nggak bisa nggak pakai kamera Bang. Terus sekarang lu ribut aja sama gua. Enggak, bukan begitu Bang. Dengerin dulu Bang. Bang, saya mau... Cara lu salah tuh. Iya. Saya cuma mau ngejelasin doang. Saya cuma pengen ngajak Abang doang. Bang. Oke. Kabur.
kabur. Iya. Oke. Iya, gua kabur. Kita kabur. Kabur kah? Mobil gua ambil. Kabur. Iya, betul. Baik, Bang. Iya. Ini lagi putar balik mobilnya, Bang. Iya, tar dulu. Sabar, bentar, Bang. Gua lihat muka lain. Iya, Bang. Iya, oke. Ya, kita cabut. Masuk. Ya, makasih, Bang, ya. Udah cabut dulu. Dia udah ngamuk nih orang nih. Nggak bisa kita hadapin ini nih. Kalau kita ngadepin begini, dia malah makin emosi. Ntar dulu kita coba cari waktu yang tenang dulu. Kita ngadepin sekarang, sama juga kita bunuh diri akhirnya. Udah gini aja, tenangin diri kita dulu. Biar dia juga lagi tenang. Nanti kita cari waktu lagi buat ketemu lagi sama dia. Teman-teman, kita boleh berhenti dulu nggak nih? Kayaknya gue harus telepon ke kantor deh. Coba lihat bro ya, sambil belakangnya takut ada yang ngejar juga dari mereka. Waalaikumsalam, Fadli ya. Ini barusan kita datang ke tempatnya target, Herianto, Idung. Ini tadi kita udah ke sana, kita udah coba ngobrol baik-baik. Kita justru diserang, Ini bahaya banget nih, Ani. Waduh, terus gimana? Ini makanya tadi gue lagi mikirin gini, ini bicara masalah keselamatan kita juga gitu loh. Jadi gue minta kebijakan dari lu gimana? Apa kita perlu mundur atau bagaimana nih, Apa udah coba ke ibunya belum? Ke istrinya? Saya belum coba nelfon ke istrinya, belum datang juga ke istrinya sih. Ya udah kalau memang tidak memungkinkan, bilang ke istrinya aja bahwa kita mundur. Jangan sampai celakain kita juga kan gitu kan. Oke, yang penting gue dapat izin dari lu dulu ya, Ayah. Langsung kita temuin aja, kita bilang kalau kita udah nyerah. Ayo kita langsung ke rumah istrinya ya, Bang ya. Ya. Ya, kita udah sampai rumahnya, istrinya udah di rumah depannya tuh. Langsung aja kita samperin deh. Assalamualaikum, Mbak Rina. Ya, aduh, maaf nih jadi ganggu nih ya. Iya, oke, boleh. Bisa ya, Mbak? Iya. Aduh, gini Mbak. Tadi kita udah coba ketemu sama Bang Herianto di tempat tongkrongannya. Dari Bang Herianto ini penolakannya kayaknya sangat luar biasa gitu loh. Dan dia tadi sempat ngancem saya juga. Dan yang paling parahnya lagi tadi dia udah terakhirnya itu udah mau coba kekerasan terhadap kita semua. Nah demi keamanan ya terutama saya pribadi dan juga kru kita dan juga peralatan kita, dengan berat hati nih saya mau nyampein mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kita mungkin mengundurkan diri dari kasus ini, Mbak. Kalau bukan Mas, siapa yang bantu saya? Semua nggak ada yang peduli sama saya. Orang tua saya udah nggak ada yang peduli, Mas. Kasihan anak saya, Mas. Saya mohon. Gimana ya Mbak ya, ini resikonya besar banget buat kita. Bukannya kita nggak mau Mbak gitu loh. Cuma kan kita harus benar-benar berpikir juga untuk keselamatan teman-teman. Saya agak bingung juga untuk ngebantu dan lanjutin lagi Mbak. Saya mohon. Bantu saya, Mas. Bantu. Saya udah nggak mau dikasih uang haram, Mas. Uang hasil kejahatan dia, saya udah nggak mau, Mas. Tolong saya mohon. Saya udah nggak kuat. Saya mau dia tobat, Mas. Tapi teman-teman kira-kira mau nggak masih membantu nih buat Mbak Rina supaya suaminya ini bisa sadar? Gimana deh teman-teman? Gimana? Tolong bantu saya. Ya, tapi tambah personil, oke, saya setuju tambah personil ya. Karena kalau kita segini kayaknya nggak cukup deh. Kalau misalnya tiba-tiba nanti dia dengan teman-temannya lebih banyak lagi gitu. Terus banyak tenang-tenang aja dulu. Nanti kita coba pulang dulu. Nanti kita koordinasi dengan teman-teman. Bagaimana langkah kita lebih lanjut. Saya pamit dulu ya Mbak. Makasih banyak, Mas. Iya. Ya, minta tolong. Iya, makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Agak sedikit bingung juga buat kita ya. Kalau kita lihat tadi curahan hati dari istrinya ini, kita nggak tega juga kalau kita nggak bantu istrinya. Karena sudah banyak banget kezoliman yang terjadi sama istrinya ini. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga dan juga uang haram yang diberikan kepada keluarganya. Oke, kalau gitu kita minta juga doakan dari pemirsa yang ada di rumah supaya bisa semuanya berjalan dengan lancar. Bismillah.
Oke pemirsa, sekarang kita sudah di hari yang kedua. Dan tadi saya dapat informasi dari istrinya bahwa sekarang target kita ini sedang di warung makan dekat rumahnya. Langsung aja kita berangkat ke situ ya. Assalamualaikum Mbak. Maaf ganggu lagi. Wah, lu lagi. Bang, maaf bang. Ini saya cuma mau ngobrol doang. Saya cuma mau ngobrol doang bang. Bang, astagfirullahaladzim bang. Ini tempat usaha gue nih. Gue udah ribut di luar rumah, Bang. Lu nggak bisa dibilang pakai mulut lu ya. Lu jangan dulu di sini, Bang. Keluar. Ini buat usaha, bukan buat nih. Keluar. Saya cuma mau ngobrol doang bang. Dia mana bang? Mau pulang bang, mau pulang. Ayo, masuk. Bang Heri. Lu nggak bisa pakai mulut. Bang, istighfar bang. Bang, lu bilang pakai ini baru kapok lu ya. Bang, istighfar bang, astagfirullahaladzim bang. Itu bahaya bang. Bang. Kamu apa sih? Hah? Kamu bela dia dibanding aku? Hah? Makan haram, Bang. Aku mau kamu berubah. Kalau bukan dari situ, kamu makan dari mana? Ya, aku yang undang mereka. Hah? Udah kamu diam. Hah? Ya, Bang. Ya. Udah. Bang, Kamu selama ini makan dari mana? Hah? Udah. Hah? Kalau bukan uang dari situ. Kasihan anak kita. Kamu bela dia. Udah, Bang. Udah, Bang. Istighfar. Udah, Bang. Lu pada ngapain lagi di sini lu? Hah? Malu apa sih ya? bang kita mau cuma dengerin penjelasan Hah? bang lu aja. Lihat Dengerin anak penjelasan kita. bang ya. Lihat anak kita. Mau sampai kapan kamu begini, Bang? Lihat anak kita, Bang. Aku gak mau kamu terus-terusan begini, Bang. Aku mau kamu berubah. Sekarang kalau kamu gak mau ikut sama kita untuk berubah, lebih baik kita pisah, Bang. Lebih baik aku pergi, Bang. Iya, aku mau berubah. Amin. Kita datang ke sini karena memang istri abang yang melaporkan pada kita. Makanya hari ini saya mau coba ajak abang, kita sama-sama belajar sama Ustadz di tempat kita, ya bang ya? Di pondokan kita. Terus sekarang kalau gue di sana anak bini gue makan apa? Selama abang ada di pondok, nanti insya Allah tim kita akan bantu selama seminggu makannya. Buat semua kebutuhan istri abang dan anak abang, kita coba bantu bang. Kita jamin. Yang penting sekarang abang mau ikut kita dulu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari ilmu. Mudah-mudahan bisa ada banyak perubahan buat diri abang. Ya bang ya? Gimana bang? Abang setuju? Ya, saya setuju demi anak. Insya Allah. Makasih Mas Fadli, makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih udah mau bantu saya. Abang harus benar-benar tobat ya bang, demi anak kita. Sekarang abang siapin barang-barangnya. Mohon izin ya buat Mbak Rina. Kita mau ajak Bang Herinya langsung hari ini juga untuk ke pondok.
Dan sekarang boleh dipersiapkan pakaiannya. Aduh, Masya Allah, luar biasa ya. Ini agak berbeda dengan sebelumnya, agak berbeda dengan biasanya. Hari ini kita benar-benar mendapatkan cobaan yang luar biasa. Mulai dari piring yang ketiban kaki saya, sampai tadi saya ditodong golok, makanya tadi saya buru-buru amanin goloknya dulu, takutnya Bang Herinya khilaf lagi. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Mudah-mudahan Bang Heri bisa melewati semua pelajaran yang diberikan oleh Ustadz Ahmad. Kita sama-sama doakan saja ya. Mudah-mudahan Bang Heri bisa berubah dan menjadi orang yang baik dan bisa memberikan rizki kepada anak dan istrinya dengan rizki yang halal. Masya Allah ya. Mudah-mudahan amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita tunggu, kita berangkat ke pondok.